alamin amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa kita singkat dengan IPK ini merupakan acuan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi IPK itu sendiri yakni yang pertama sebagai alat pengukur pencapaian kompetensi dasar pada mata pelajaran. Yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pengembangan pembelajaran. Ada beberapa prinsip dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, IPK harus dikembangkan dari kompetensi dasar. Yang kedua, fokus pada satu kemampuan. Yang ketiga, IPK ini harus dapat diukur dan dievaluasi. Yang keempat, prosesnya nyata. Kemudian yang kelima yaitu pengukuran waktunya mencukupi. Nah, dalam perumusan IPK itu sendiri harus dimulai dari yang mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, kemudian dari konkret ke abstrak, tidak boleh sebaliknya. Nah, untuk jenis-jenis indikator itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu indikator kunci. Indikator kunci ini harus memenuhi urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Sedangkan yang kedua yaitu indikator pendukung. Indikator pendukung ini digunakan untuk memahamkan siswa pada indikator kunci. Sedangkan yang ketiga yaitu ada indikator pengayaan. Nah, indikator ini harus melebihi dari standar indikator kunci atau indikator dasar. Yang mana indikator pengayaan ini digunakan untuk siswa yang sudah memenuhi atau melebihi pencapaiannya dari indikator dasar. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi, yakni harus memahami kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini harus memenuhi standar high order thinking skill, yang mana biasanya para guru ini mengambil dari karangan taksonomi Bloom. Nah, pada kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 6 kemampuan atau penguasaan dalam aspek kognitif. Yang pertama yaitu C1 tentang pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Berikut langkah-langkah untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu pahami terlebih dahulu kompetensi dasar. Yang kedua, susun kompetensi dasar pada mata pelajaran. Yang ketiga, kita harus memahami kata kerja operasional. Yang keempat yaitu susun spektrum kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kelima yaitu susun indikator berjenjang. Bisa dilihat di samping ya. Nah, setelah kita menyusun indikator pencapaian kompetensi, kita dapat menerapkannya dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan jelas karena sudah adanya indikator pencapaian kompetensi.
itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.